Bumbu kari untuk hidangan, masak teri untuk perjamuan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Prapaskah kedua, Selasa 3 Maret 2026. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih dalam masa pengobatan, terapi, dan semua orang yang mencari kesembuhan. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat, juga kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan bagi mereka, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka, kita juga doakan supaya Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, semoga diampuni salah dan dosanya dan diperkenankan berbahagia abadi di surga. Dan kiranya nasihat Yesus yang disampaikan kepada orang banyak dan kepada para muridnya juga berlaku untuk kita, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah. Kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita yang adalah murid pengikut Kristus. Semoga kita senantiasa berani bersikap rendah hati. Semoga ada semangat ketaatan
di dalam diri kita. Yesus menegaskan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka punya kuasa untuk mengajar, untuk memberitakan apa yang menjadi ajaran agama dan ajaran iman kepada Allah, kepada Yahweh. Maka Yesus menegaskan supaya kita dengarkan ajarannya. Maka semoga kita juga senantiasa membuka hati, membuka diri kita untuk juga patuh dan taat kepada ajaran-ajaran iman, ajaran-ajaran agama kita, keyakinan kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang patuh kepada sabda Allah, kepada kehendak Allah. Tetapi Yesus juga memberikan catatan, tetapi janganlah ikuti ajaran mereka, karena teladan hidup mereka kurang sesuai. Maka semoga kita juga berani untuk senantiasa memperhatikan sisi ini, supaya kita sendiri tidak hanya belajar dan berusaha paham dan seringkali bermain dengan pikiran kita, tetapi semoga juga ada upaya untuk melaksanakan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang baik, yang benar, yang kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan kita. Kita perjuangkan, kita upayakan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus mau mengajak kepada kita semua supaya kita berani untuk senantiasa juga melaksanakan apa yang menjadi sabda Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, bukan motivasi untuk meninggikan diri. Yesus mengatakan, semoga kamu tidak suka atau kita menghindarkan diri dari keinginan, ambisi untuk disebut rabi, disebut pemimpin, disebut orang yang terkemuka dan lain sebagainya. Tetapi semoga tetap ada semangat belas kasih, ada semangat kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak mencari pujian manusiawi, tetapi semoga kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, semoga memiliki komitmen dan konsekuen untuk senantiasa hidup benar, hidup baik, hidup penuh cinta kasih, belas kasih, penuh kerendahan hati, penuh ketaatan. Tetapi sekali lagi kita tetap mengingat apa yang disabdakan oleh Yesus, karena kamu semua adalah saudara. Semoga ada kebaikan hati, ada semangat persaudaraan, ada belas kasih, ada ketekunan untuk melaksanakan kehendak Allah dan taat kepada firman-Nya. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.